Saya di sini akan menjalankan sebuah tema tentang tanya jawab tentang pendidikan yang dibawakan dengan Menteri Pendidikan Indonesia Pak Ibnu Baru Roji. Dengan ini rekan saya rakyat jelata, ini Selamat Triana, dan ini Pak Agung Setiabudi. Silakan Pak Selamat Triana menjawab, memberikan pertanyaan. Jadi Pak, bagaimana nasib pendidikan di pelosok dan perbatasan Nusantara Pak? Nah, nasib pendidikan di perbatasan Indonesia itu sangat memprihatinkan. Pada saat kunjungan kerja ke Papua, saya melihat beberapa sekolah di Papua itu sangat memprihatinkan dalam fasilitas, cara belajar mengajar dan lainnya. Terus saya itu ingin memajukan pendidikan di Indonesia itu seperti pendidikan di negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya. Dan saya pernah menerangkan kurikulum 2013 itu di London. Pada saat itu saya menerangkan beberapa poin kurikulum 2013 di Indonesia. Terus Pak, siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan Indonesia Pak? Yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab pendidikan di Indonesia itu yang pertama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten harus melihat dan meninjau pendidikan di daerahnya. Terus pemerintah daerah itu harus memberikan fasilitas yang selayak-layaknya kepada pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih Pak. Kembali pada saya, ya silakan Pak Agung untuk bertanya pada rekan saya. Silakan Pak Agung. Pak, saya mau bertanya, mengapa pendidikan di Indonesia semakin mahal? Pendidikan di Indonesia itu sebenarnya tidak mahal ya. Sebenarnya jika di tingkat SMA atau SMK itu bayar, itu untuk menunjang fasilitas belajar mengajar agar belajar mengajar itu lebih enak dan lebih mengasihkan. Jadi misalkan di SMA atau SMK di Indonesia itu setiap bulannya itu bayar itu bukan bayaran untuk guru atau semuanya, tetapi untuk fasilitas siswa yang belajar di situ. Apa program yang direncanakan pemerintah untuk tahun sekarang? Program Menteri Pendidikan pada tahun 2014 ini adalah yang pertama itu mensukseskan kurikulum 2013, mensukseskan siswa yang belajar lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga itu siswa dapat menunjukkan keahliannya dalam bidang apapun yang akademik maupun non akademik di Indonesia dan di mancanegara. Ya, terima kasih Bapak Ibnu Baru Roji. Sekarang ada yang mau bertanya lagi? Bapak mungkin Saya mau bertanya Pak. Pak, di mana letak kepedulian Indonesia terhadap pendidikan Pak? Sekarang letak kepedulian Indonesia untuk masalah pendidikan itu semakin tinggi. Contohnya, pemerintah pusat telah menyediakan dana BOS untuk beasiswa siswa miskin. Nah, dana BOS itu untuk keperluan siswa yang tidak mampu agar bisa bersekolah dengan layak seperti rekan-rekannya di kota. Itu. Nah Pak, kenapa banyak orang yang miskin yang tidak mendapatkan beasiswa, sedangkan rakyat yang mampu malahan yang banyak yang menerima beasiswa Pak? Nah, kita lihat dari prestasi dulu ya. Untuk prestasi kadang-kadang
anak yang mampu itu lebih pintar daripada anak yang tidak mampu. Sedangkan menurut saya itu anak yang tidak mampu itu sebenarnya lebih termotivasi untuk menjadi lebih maju agar mereka bisa sukses di kemudian hari. Jadi menurut saya guru-guru yang ada di Indonesia itu tidak memandang bulu. Jika dia kaya, ya jika dia kaya tapi dia tidak bisa, ya tolonglah dibimbing. Dan yang tidak mampu tetapi mempunyai potensi lebih besar itu mohon lebih dibimbing lagi dan lebih intensif dalam pembimbingan itu. Ya, saya juga mau bertanya Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Jadi nih Pak, di kampung saya dulu ada sekolah. Sekolahnya itu ya cukup memprihatinkan itu Pak. Saat musim hujan, jalan dan sekolah itu tidak layak pakai gitu Pak. Jadi banyak diliburkan sekolah-sekolahnya tuh. Jadi tanganin itu tuh gimana Pak menangin ini Pak? Oke. Untuk fasilitas di sekolah jalan itu saya sudah membicarakannya dengan dinas PU, dan nanti jika saya ada waktu saya meninjau langsung ke tempat tersebut agar bisa melihat gimana kondisi dan fasilitas sekolah tersebut, dan saya akan menggelontorkan dana kepada sekolah tersebut melalui provinsi lalu ke kabupaten gitu. Terima kasih Pak Ibnu. Sekarang Pak Agung mungkin mau bertanya. Ya, saya mau bertanya, kenapa bantuan dari pemerintah tidak sampai ke sekolah-sekolah terpencil? Apa? Dana bos. Oke. Sebenarnya dana bos itu setiap provinsi itu dikasih dana bos sekian ribu, dan provinsi itu akan menyalurkan kembali ke setiap kabupaten di daerah tersebut. Jadi menurut saya dana bos itu sudah merata dikasih ke seluruh sekolah di Indonesia. Akan tetapi menurut saya dana bos itu ya seperti dikorupsi oleh kepala sekolah atau apa. Tetapi saya yakin bahwa dana bos itu benar-benar sudah sampai ke sekolah di seluruh Indonesia. Oke. Pak, saya mau bertanya, lulusan sarjana banyak, tapi kenapa banyak yang masih menganggur? Oke. Jurusan sarjana banyak. Nah, walaupun sarjana, tapi kalau tidak ada potensi untuk lebih maju, itu sarjana itu percuma. Jadi walaupun sarjana, ayo bareng-bareng kita terus belajar, lalu kita mencari kerja ke setiap, misalkan sarjana pendidikan, kita cari ke sekolah-sekolah, misalkan dia potensinya besar, pasti akan masuk. Dan untuk menjadi PNS itu tidak mudah melalui tes dan sebagainya. Jadi ya sarjana, ayo cepat mencari pekerjaan agar Indonesia itu lebih maju dan sejahtera. Oke Pak, jadi Pak ya, mau dibawa kemana pendidikan di Indonesia Pak? Saya bercita-cita pendidikan Indonesia itu bisa menyaingi pendidikan di negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. Saya ingin bersaing pendidikan Indonesia itu bersama negara-negara maju, bahwa Indonesia itu lebih pintar dari mereka, dan Indonesia itu adalah negara yang berpotensi untuk menguasai dunia ini. Oke Pak, demi Allah. Oke Pak, itu lagi apa ya, terakhir. Kenapa pendidikan di Indonesia selalu kalah dibandingkan negara lain Pak? Nah, tidak henti-hentinya saya
berkomentar kenapa pendidikan Indonesia itu kalah terus dalam bersaing dengan pendidikan di negara maju. Faktor pertama adalah saya ingin guru ataupun dosen di Indonesia itu lebih kompetitif dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua itu, walaupun sebagai guru kita terus belajar agar bisa bersaing dengan pendidikan di negara maju tersebut. Itu. Terus Pak, terima kasih Pak atas itunya Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih rekan saya Bapak Ibnu Faruroji telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan saya Agung Setiabudi dan Bapak Slamet Triana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.